Nah, untuk entry rekap absen ini kita juga butuh dua form nih teman-teman. Yang pertama itu ada form entry rekap absen yang tampilannya akan seperti ini teman-teman, dan ini dia itu menarik dari tabel rekap absen yang pertama kita buat ini teman-teman, yang dari sini. Tapi sebelum kita narik itu, biasakan kalian untuk setting dulu formnya menggunakan property key. Lalu kalian di record shortnya, kalian pilih yang tabel rekap absen ini teman-teman, jangan yang lain, tapi tabel rekap absen ini. Lalu captionnya bebas seperti apa yang mau kalian isi. Kalau di sini kan kita pakai form entry rekap absen, kalian cuma bisa juga kayak kalian rekap absen atau rekap absen karyawan, tuh bebas banget. Dan dia defaultnya menggunakan single form, sisanya bebas, kalian atur aja kayak gimana maunya, dari warna atau dari ukuran. Nah, dia tuh di sini juga menggunakan subform yang dari sini nih. Nah, dari sini, dan kalian tinggal klik aja di sini. Nah, setelah masuk itu, ini tuh ngambil juga nih logonya dari insert image. Kalian bisa cari aja gambar yang pengen kalian inginkan, mungkin logo kampus atau logo apapun, itu bebas. Nah, habis itu kita bisa nih mulai penarikan untuk periode NIK, JH sampai JL4. Yang itu caranya, setelah kalian setting formnya, kalian bisa langsung aja klik add exciting file. Nah, di sini bakal keluar seperti ini. Kalian tinggal klik dua kali di sini, dia bakal muncul nih teman-teman. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa di tabel from header itu nama karyawan, tapi di detail itu namanya nih, karena sebenarnya itu nggak mempengaruhi teman-teman, cuma biar lebih menarik aja nih. Kayak kita mau ngasih nama misalkan dari nih si karyawan pertama, yaitu 9 bla 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 01. Nah, dia bakal muncul di sini. Jadi yang ini tuh sebenarnya nggak mempengaruhi, cuma sebagai caption yang dimana muncul itu bakal di sini teman-teman. Nah, cara ubahnya, kalian klik yang sebelah kiri aja di bagian ini, lalu kalian buka lagi propertinya, lalu kalian masuk ke menu all. Di caption ini kalian ganti namanya sesuai yang ingin kalian isi. Kan di sini kita untuk menarik si nama karyawan, kita tambahin nama nama caption karyawan. Nah, di sini dia bakal ubah otomatis, dan ini nggak mempengaruhi untuk yang sebelahnya. Nah, setelah itu kalian atur dulu nih, itu cara pindahinnya tuh gampang. Kan kalau misalkan kita narik salah satu, dia bakal narik kan satunya. Jadi kalian tinggal atur aja di titik kotak warna abu-abu ini, kalian tarik dan kalian atur seperti ini. Kalian atur. Kalau udah, kalian juga narik juga nih si JH ini, JS-nya sampai si JL4. Untuk periode, sebisa mungkin kalian taruh di sini, karena periode ini kan untuk memasukkan tanggal, bulan, dan tahun si absensi si karyawan itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan di kalian itu nggak ada tanda seperti ini, kalian tinggal klik kanan aja, lalu kalian pilih change nya, dan kalian klik textbooknya, yang dimana textbook itu akan berubah menjadi sebuah bentuk seperti ini yang digunakan untuk memilih sinar nama maupun si nick karyawan itu, teman-teman. Nah, bagian di sini sebisa mungkin kalian samain juga nih teman-teman, dari all-nya, dari bentuknya, dari eventnya, dari datanya, itu disamain. Table name-nya kalian perlu kasih nama, lalu decimal place-nya menggunakan auto. Kolom width-nya kalian bisa menggunakan 2 cm, titik koma 4 cm, dan seterusnya.
di authors itu bakal otomatis seperti ini teman-teman. Lalu di event itu dia nggak perlu pakai event produce maupun si embed makro, tapi yang digunakan adalah data. Di bagian data ini kalian ambil raw source-nya dari tabel karyawan. Kenapa tabel karyawan? Karena kan ini mengacu pada si jumlah absensi karyawan, jadi kalian cari tabel karyawan atau tabel yang mengacu pada nama-nama si karyawan itu teman-teman. Nah, di raw source type-nya kalian pakai table or query. Jangan menggunakan value list ataupun file list. Karena kalau kalian menggunakan dua ini, pasti ketika dijalankan itu akan terjadinya keeroran, teman-teman. Kalau udah semua disetting dari ini, terus filternya, datanya, kalian bisa cek lagi di menu format, yang dimana menu format ini dia sudah mengacu dari keempat ini teman-teman. Jadi kalian tinggal samain aja sama yang punya kita seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah jangan lupa untuk selalu di save, karena di save itu penting banget. Karena kalau nggak di save tuh bakal kejadian error, atau misalkan nanti ada notification from ini tidak dapat berfungsi gitu. Jadi kan tinggal Ctrl S saja kalau udah tutup. Nah, di from footer ini kita juga menambahkan dari 4 button ini teman-teman. Ada button print, ada button add, ada button delete, ada button close. Ini bakal digunakan atau menyambung ke dari si detail ini. Kalau misalkan kalian ingin hapus, kalian tinggal klik delete. Kalian ingin mau nambahkan, kalian tinggal klik add. Atau kalau sudah tidak digunakan, kalian tinggal perlu klik close di sini, tanpa perlu kalian close di sini dan buka ulang tuh nggak perlu. Nah, caranya itu sama. Kalian ke from design, kalian cari button ini, kalian klik sini, lalu kalian pilih mau ngeprint yang akan nyambung kemana nih teman-teman. Ini kan kita gunakan itu untuk kayak print report. Kalian berarti report operation, kalian report next, kalian pilih report like recap absen, yang dimana ketika ini digunakan dan kalian ingin ngeprintnya, dia langsung si from itu si report itu mau. Tapi karena di sini report ini belum dibahas, jadi kalian bisa di close aja dulu, atau misalkan kalau misalkan kalian mau bikin terakhir tuh nggak apa-apa banget. Kalau nggak digunakan, kalian bisa tinggal hapus aja. Nah, untuk si print ini yang menggunakan event si makro ini teman-teman. Makro itu berfungsi untuk membuat si button itu berfungsi. Nah, jadi kalian bisa nih ikutin isi dari yang kita buat. Kalau misalkan kalian masih kosong, kalian tinggal cari aja ini open report, lalu kalian isi dengan report view absen, terus di sini view print dan normal. Nah, ditambahin si run menu komen ini dengan menggunakan print object. Kalau udah kalian save, kalau sudah button printnya sudah dibuat, kalian bisa langsung masuk ke si button add ini. Caranya sama, kalian buka front design, kalian pilih yang ini, lalu kalian klik ini, add new record, kalian next, kalian ketik add record ini, lalu next, kalian ubahlah sini menjadi CMD add. Karena kita ada button satu lagi, maka ini sebagai contoh saya masukin sebagai CMD add 1 kalau udah finish. Nah, di bakal keluar seperti ini teman. Nah, settingannya kalian bisa cek di property sheet kami. Kalian cek nih apakah sudah sama atau belum.
eventnya dia menggunakan default. Di eventnya lagi-lagi semua button ini bakal menggunakan si makro ini teman-teman. Cuma yang membedakan adalah di settingannya kayak gini teman-teman. Dan di menu app ini kalian bisa ngikutin nih, samain sama proses kayak kita. Ada on error, ini adalah next, go to record yang hanyalah recordnya, lalu di if dia menggunakan makro error. Nah, gimana sih cara biar mendouble seperti ini tanpa memisahkan? Kalian klik di sini, kalian pilih if, dia bakal keluar seperti ini teman, ada tanda dan-nya, baru kalian masukin si makro ini. Nah, kalau udah keluar seperti ini, kalian tinggal klik aja di sini, lalu beri tanda ini dan 0, kasih angka 0. Nah, untuk menarik si Maxis box ini, kalian tambahin di sini teman-teman. Kalian tinggal ketik sini, lalu klik enter, dan dia bakal keluar seperti ini. Baru kalian isi di bagian ininya. Tapi karena ini sudah ada di sini, ini nggak perlu dipakai lagi teman-teman. Jadi kalian nggak perlu double, cuma itu yang tutorial cara menambahin si Maxis box itu. Kalau udah kalian save, lalu masuk ke menu delete itu caranya sama, menggunakan si button ini, lalu masukin ke menu delete. Atau misalkan kalau misalkan di from entry sebelumnya ada menu kayak gini tuh, kalian bisa langsung copy aja teman-teman, biar nggak perlu kalian repot-repot karena settingan itu nggak beda jauh. Cuma mungkin di sini yang membedakannya adalah di si event makro ini. Nah, untuk menu delete ini dia menggunakan on error, go to control, menggunakan if lagi, if then yang dimana isinya ada not from new record. Lalu di sini ada run menu command, yang command itu adalah delete record. Di sini menggunakan kata if sampai ketemu lagi dengan if then yang menggunakan Maxis box teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian bisa disamain dulu sama kayak kita. Jadi kalian kalau misalkan kita kecepatan, kalian bisa tolong untuk di pause dan kalian perhatiin baik-baik. Kalau udah kalian save, lalu pause, dan di menu pause ini sama teman-teman, membedakannya hanya di settingan si event ini. Nah, kalau menu close ini dia cuma menggunakan close window, dan yang dimana dia menggunakan save from. Karena kalau menggunakan yes atau no, dia akan error teman-teman. Jadi kalian nggak perlu ubah seperti ini, kalian cukup ini harus. Nah, kalau sudah settingannya sudah seperti ini, dari from headernya sudah lengkap seperti kami, kita bisa tes di teman-teman. Tapi sebelum dites, jangan lupa untuk selalu di save biar bisa dijalankan. Nah, kalian klik di sini dulu. Nah, ketika dijalankan dia akan bentuknya seperti ini teman-teman. Yang dimana yang tadi saya bilang nama karyawan itu hanya sebagai caption text untuk pengambilan sinik di si karyawan ini teman-teman. Walaupun nanti dia bakal keluar seperti ini teman-teman. Nah, kan kita cuma bikin 4 karyawan. Kalian pilih, misalkan mau pilih nama kalian atau nama siapapun kayak ini. Lalu kalian bisa masukin si JH atau jumlah hadir si karyawan pertama itu, misalkan cuma 30 ini, nah 1 ini 1, 2 ininya 0, terus sisanya 0. Terus kalian mau bisa banget langsung ke menu ini, ataupun misalkan mau mencoba menu add, kalian tinggal add. Nah, dia bakal pindah sendiri nih. Caranya gimana pindah? Dia akan ada titik tombol seperti ini. Nah, kita bikin si kedua. Nah, untuk periodenya itu nggak mengacu dengan tabel yang kita buat. Jadi kalau misalkan kita mau masukin si karyawan ini di tanggal sekarang, misalkan 30/1/2021,
2026. Nah, kalau misalkan itu dia bakal ngulang lagi teman-teman. Kenapa? Karena kan tadi awal kita belum masukin si periode ininya, jadi kita harus bikin ulang lagi. Kalian bikin ke tanggal 30, jumlah hadir 30. Terus ini misalkan ganti lagi jadi 5, sisanya 0, masukin si karya kedua. Nah, ini terus klik menu add lagi. Nah, dia bakal keluar sendiri teman-teman. Nah, misalkan kita ada double nama si karyawan atau di si karyawan. Nah, kalian gak perlu hapus otomatis seperti ini. Kalian bisa langsung klik si delete ini. Nah, yang delete ini bakal bakal kehapus sendiri teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian cuma mau ngambil daftar karyawan atau nih karyawan satu orang dan kalian mau ngapus bawahnya, kalian bisa tinggal klik aja. Dia bakal muncul notif seperti ini teman-teman, kayak you are about to delete one record. Kalau yes, bakal keluar yang tandanya semua fungsi udah berjalan dengan baik teman-teman. Kalau misalkan mau ngambil tanggal 29, nah tanggal 29 ini bakal otomatis keluar sendiri teman-teman, karena kan di rekap absen seperti ini kan dia menggunakan ini. Pertama itu 29 bulan 1 2026. Tadi di menu periode ternyata ada yang salah teman-teman, jadi kita bisa cek lagi ke entry rekap absen. Kalian yang unbound property sheet. Nah, di format ini ternyata tadi ada kesalahan teknis yang dimana tanpa huruf Y ini hanya 3. Nah, kalian jangan gunain yang kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya bisa, cuma terkadang akses itu suka error teman-teman. Jadi makanya kenapa kita menggunakan ini biar lebih simpel aja teman-teman. Di variabel ini, nah format ini menggunakan ini. Kita save lagi, terus coba kita tes ulang. Nah, kita masukin sih periode pertama ini atas saya sendiri, Salisha. Masukin ini. Nah, ini bakal keluar otomatis teman-teman. Terus kalau mau masukin tanggal 30, dia bakal kehapus sendiri teman-teman. Karena ini ada 2 tim, bahkan yang kedua ini belum di sini teman-teman. Kita masukin dulu. Ini kalian bebas isinya mau seperti apa. Kalau udah dan ngerasa kalian sudah berhasil menggunakan button ini, kalian tinggal close aja deh. Nah, dia bakal ketutup teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi bahwa rekap absen ini menggunakan dual form, kalian bisa buka yang di rekap. Jadi mana dia tuh bentuknya sama teman-teman, sama seperti rekap absen yang pertama ini. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa karena dia hanya menarik dari si absen yang pertama. Kalau misalkan kita paksa buka, bakal bentuk seperti ini teman-teman. Nah, kenapa menggunakan subform? Biar langsung menarik sendirinya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita jalanin, dia tuh bakal sama kayak gini teman-teman. Cuma kan karena di sini penyebutan adalah rekap absen detail, maka dia keluar akan seperti ini teman-teman. Dia akan kayak duplikat gitu, yang dimana kan kita cuma punya 4 karyawan. Kalau misalkan lebih mungkin bisa lebih rapi lagi, cuma kan karena kita punya 4 karyawan aja. Kayak misalkan satu nih, ini kan udah diisi duluan nih tadi di rekap absen ini nih. Kalian kalau mau nambahin, kalian tinggal klik add. Nah, dia bakal kebuka di halaman 21 dari bentuknya ini. Kalau kalian mau delete, dia bakal juga memunculkan notification seperti ini. Kalau kalian mau langsung ngeprint dari sini ataupun dari entry pertama, itu bisa banget, yang dimana bakal seperti ini teman-teman. Dia bakal mengacu pada si query recap absen ini. Nah, kalau kalian mau langsung ke
ke ngeprint dari rekap absen yang pertama formnya atau yang kedua itu bisa. Jadi kalian tinggal klik add, mau klik print. Nah, dia bakal muncul seperti ini yang menandakan kalau misalkan kan di print itu dia menghubungkan lewat Bluetooth maupun kabel si printer itu. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan printer secara langsung, kita bisa langsung save dulu nih. Save si dari tabel ini. Misalkan kayak karyawan absen. Nah, dia bakal muncul di sini teman-teman. Jadi sebelum ini kita harus buat dulu nih query-nya, query si rekap absen itu sendiri. Nah, query rekap absen itu kayak gini teman-teman. Dia bakal mengacu pada si absen itu dari sini.